Amin, haleluya. Tak terbatas kasih Tuhan, tak terhingga kasih Tuhan. Dimensi kasih-Mu bahkan tidak terselami. Panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya, luar biasa Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu hari ini Tuhan kami mau mendeklarasikan bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak disembah, ditinggikan. Hanya Engkau yang layak diagung-agungkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian. Dan biarlah Bapa pada hari ini apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu. Naiklah segala persembahan korban syukur kami Tuhan. Naik jadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya saat Engkau disenangkan hadirat-Mu turun di tempat ini. Dan waktu kami berjumpa dengan Tuhan, maka enggak ada yang mustahil, yang perkara mustahil bagi kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terbeban dilepas, dan hari ini keluar dengan penuh dengan sukacita. Yang hari ini ada akar pahit putus dalam nama Yesus. Terima kasih, malam ini adalah malam kelepasan. Malam ini adalah malam pemulihan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau pahami firman-Mu, kami mau pahami hidup. Oleh sebab itu hari ini kami mau membuka Alkitab kami, mendengarkan sabda-Mu. Karena itu adalah buku kehidupan buat kami. The book of life, the super book yang harus kami baca. Dan menurut itulah kami akan hidup. Dan kami percaya saat kami melihat firman Tuhan, maka hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, umat diberkati, katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah, silakan duduk. Terima kasih tim praise and worship. Haleluya, shalom, shalom. Salam kanan kiri bilang jangan ngantuk. Jam 4 ini memang waktu-waktunya di mana ngantuk enggak, lapar enggak, kenyang enggak gitu, bingung saudara. Ya, amin, amin, amin. Iya, ada yang hidup enggak punya masalah boleh angkat tangan. Yang hidupnya enggak punya masalah Bapak Ibu angkat tangan. Saya mau belajar dari saudara. Ada yang dalam hidup ini enggak punya masalah? Salam kanan kiri, depan belakang minimal 4 orang, gak sampai 4 orang gak masuk surga, bilang sama dia, kamu gak sendiri berarti kamu punya masalah, saudara. Amin. Setiap kita punya persoalan. Kamu gak sendiri, ternyata aku juga punya masalah gitu. Saya pikir saya sendiri, ternyata kamu juga punya masalah, saudara. Amin. Iya, ternyata dalam hidup ini nggak dilepas kita dari persoalan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Right? Kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau Anda lihat bahwa yang namanya masalah, itu jangan buru-buru ngomong masalah itu dari Tuhan. Kalau Anda masuk masalah, maka yang pertama Anda harus cek adalah dalam masalah itu ada 2 sebab. Sebab yang pertama itu adalah kesalahan kita. Amin. Dan itu buat saya di atas 85% faktor kesalahan kita membuat kita masuk di dalam persoalan. Sudah diingatkan sama dokter, Pak, kolesterol mulai tinggi, Pak. Tolong makanannya dijaga. Tapi kita bilang apa? Kan semua sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus kolesterol minggat.
Yang terjadi apa? Situ yang minggat. Dari dunia ini. Haleluya. Mana ada begitu? Udah diingetin, kalau naik motor pakai helm. Pelan-pelan aja. Nekat ngebut. Mentok trotoar. Siapa salah? Diri kita sendiri. Amin. Udah diingetin, kalau mama lihat nih ya, tuh orang yang pacar lu tuh gak baik loh. Ngomongnya kasar, mulutnya kasar loh. Coba deh dipertimbangkan lagi. Negatif thinking aja. Nekat, jebret. 3 tahun datang. Pulangkan saja. Ada tanda merah di pipi. Saya konseling kadang-kadang gitu, Pak. Datang, Pak, tolong Pak. Kenapa? Saya udah gak kuat, Pak. KDRT, saya dipukulin, begini, begitu. Terus saya tanya, emang dia mulai mukulin sejak kapan sih? Dari dulunya mukulin gak? Dari pacaran Pak, kenapa lu kawin? Itu salahnya sendiri. Amin. Pacaran itu waktu untuk menseleksi. Makanya jangan mabuk cinta. Cinta itu budak juga. Iya. Kalau lagi pacaran buka mata lebar-lebar. Udah nikah, tutup mata rapat-rapat. Amin, saudara. Terima. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang yang kayak begini terjadi kok. Anak kita dari kecil gak pernah kita perkenalkan sama Tuhan. Kita biarin aja gede. Saya sering lihat tuh di gereja-gereja, supaya anak diem kasih gadget. Gak disuruh sekolah minggu kek. Waktu saya tanya, suruh dong sekolah minggu. Gak mau Pak. Yang ibu situ apa dia? Amin, saudara. Kok aneh anak gak bisa diatur? Setuju gak sih sama saya? Akhirnya didiemin. Dibiarin aja, suka-suka anaknya. Padahal di situ saya tadi pagi saya bawa anak-anak asuh saya beberapa, gitu pulang saya tanyain, kamu belajar apa tadi? Nonton film, ayah, film apa? Superbook katanya. Gue ceritain, wah dia cerita, bagus loh. Tapi kadang-kadang kita nurutin anak kan, udah biarin aja. Akhirnya dia sama kita di sini, supaya nggak ribut diapain? Biarin main gadget. Akhirnya apa? Firman ditabur, dia main game. Saya mau kasih tahu, anak-anak yang kayak begini bertumbuh dalam kebal dengan firman. Dan terbiasa tidak menghargai firman. Amin. Dia ada di lingkungan gereja. Lingkungan gereja tidak bisa membentuk mereka menjadi pribadi yang baik. Didikan saudara, itu yang membuat dia menjadi pribadi yang baik. Itu tanggung jawab kita. Dibiarin. Begitu udah gede, jadi anak yang gak tahu diri, jadi anak yang kurang ajar, jadi anak yang gak dengar-dengar akan orang tua, jadi anak yang murtad. Terus ibunya datang sama saya, bukankah 9-10 tahun yang lalu aku sudah ingatkan engkau untuk didik anakmu. Amin, saudara? Amin. Kalau udah kayak begitu gimana? Akhirnya saya cuma satu bilang, I told you so. Saya sudah katakan itu. Iya ya Pak ya. Nah loh, udah yang ada apa? Penyesalan. Penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Amin. Iya gak sih? Pak, Bu, ngerti gak sih maksud saya? Amin. Ya. Pembiaran-pembiaran yang, ini sekarang generasi ini kita biarin. Kita biarin. Anda jangan heran nanti 10 tahun dari sekarang, engkau ketemu sama generasi, mungkin bukan ya generasi milenial, tetapi milenial yang salah kaprah. Milenial yang jahat. Jangan salah. Kenapa? Karena terjadi pembiaran hari ini. Pembiaran oleh siapa? Oleh siapapun, oleh semua. Mungkin oleh gereja juga, oleh kita juga. Apa? Pembiaran anak-anak tidak terdidik sebagai anak-anak. Bapak Ibu yang saya kasihi, berapa dari kita membiarkan tadi anak-anak sibuk dengan gadget? Berapa dari kita, saudara sadar nggak Bapak Ibu?
anak-anak kita tidak punya lagu anak-anak. Ayo sekarang, ada nggak lagu anak-anak sekarang nih? Ada Pak apa? Baby shark, baby shark. Gue nggak ngerti ada lagu itu tuh. Habis itu maminya jadi shark, mami shark. Habis itu apa? Papi shark. Saya nggak ngerti itu maknanya lagu itu. Lagu zaman saya kayaknya hebat. Apa? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada maknanya. Amin. Ada yang putih, ada yang merah. Setiap hari, amin. Balonku ada 5. Apa warnanya? Hah? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Apa? Hah? Hijau kuning. Yang benar. Kelabu, merah muda dan hijaunya nggak ada. Yang meletus balon, gue bingung. Padahal hijaunya nggak ada. Itu yang meletus berarti punyanya temannya. Amin. Karena yang meletus balon hijau, Bapak Ibu yang dikasih itu. Itu lagu bermakna, Pak. Anak-anak kita gimana hari ini? Gimana? Ini pembiaran kan? Dibiarin aja nih generasi kayak sekarang nih. Dibiarin aja nonton yang enggak-enggak. Dibiarin aja game-game yang sadis-sadis itu di-download. Yang penting dia diem. Game hari ini mengajarkan anak-anak kita untuk saling membunuh. Game hari ini ngajarin anak-anak kita untuk saling menyerang. Gamenya gimana? Asik lo om. Kenapa? Palanya ditebas om. Gila nih orang. Hah? Ini anak-anak kalau kayak begini terus nanti jadi generasi kayak apa nih? Kesalahan kita 85% menyebabkan kita masuk dalam persoalan. Amin, saudara? Amin. Iya. Tetapi ada persoalan yang memang Tuhan izinkan. Hidup kita sudah baik, kita sudah menjaga kesehatan, ada kalanya persoalan-persoalan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya punya tema sepanjang hari ini, saya melayani dari jam 7, jam 10 sampai dengan hari ini. Tema saya cuma satu, menang di 2019. Amin saudara, 2019 tahun yang mungkin lebih mengerikan daripada 2018. 2019 artinya makin hari makin tua yang namanya dunia ini. Dan yang namanya dunia yang makin tua ini makin persoalannya juga banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi hari ini saya mau katakan atas segalanya engkau tetap lebih daripada orang yang menang. Karena ada Kristus bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu hari ini, tadi pagi saya bicara mengenai semangat. Kalau ada rekamannya saudara boleh minta. Yang kedua saya bicara mengenai sikap yang benar di dalam 2019. Dan yang hari ini saya mau bicara mengenai berjalan di dalam mujizat Tuhan. Amin saudara. Yang mau berjalan dalam mujizat Tuhan boleh angkat tangan. Yang tinggi Pak, kalau ini setengah tiang tanda kematian Pak. Yang tinggi. Wow, luar biasa. Semua kita mau berjalan dalam mujizat Tuhan. Amin saudara. Iya, ada enggak mujizat yang tidak didahului dengan persoalan? Enggak ada. Yang mau masuk dalam persoalan boleh angkat tangan. Loh kok enggak ada yang angkat tangan? Tadi katanya mau masuk mujizat. Bagaimana engkau bisa melihat mujizat kalau Anda enggak ada dalam persoalan? Pak Bu, artinya firman ini bilang gini, persoalan tidak akan membuat engkau hancur. Persoalan akan membuat engkau melihat tangan Tuhan yang hebat membela engkau. Amin saudara. Persoalan itu punya fungsi 3. Yang pertama, coba kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-42, ayat yang ke-5. Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-5. Fungsi yang pertama dari yang namanya persoalan. Makanya persoalan gak pernah dihilangkan. Ya kita baca sama-sama, 2, 3, apa katanya? Aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Ayub taat, Ayub beribadah. Tetapi Ayub mengenal Tuhan hanya dari kata orang.
Tetapi setelah persoalan ada melanda hidupnya, Ayub bilang gini, dulu hanya dari kata orang, aku mengenal engkau. Tetapi hari ini, di dalam persoalan ini, mataku sendiri menyaksikan kebesaranmu. Amin saudara. Yang pertama, kenapa engkau dibiarkan ada dalam persoalan? Supaya engkau dan aku melihat dan punya pengalaman dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Salam kiri kanan, depan belakang bilang. Supaya kita lihat Tuhan dalam hidup kita. Makanya persoalan tetap ada Bapak Ibu. Makanya persoalan tetap diizinkan terjadi. Makanya persoalan gak pernah dihilangkan dari hidup anak Tuhan. Makanya semua orang, termasuk anak-anak Tuhan, masih mengalami persoalan dalam hidup. Karena yang pertama, dari persoalan, engkau punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Tadi siang saya cerita mengenai 2009. Ini kebetulan istri saya sudah hadir. Jadi 2009 bulan Maret, saya ambil keputusan untuk mengakhiri, bukan mengakhiri hidup, mengakhiri karir saya sebagai seorang pilot komersial. Saya sampai hari ini masih terbang, tetapi saya terbang untuk badan misi hari ini. Kalau dulu terbang cari duit, sekarang terbang cari jiwa Bapak Ibu. Karena sekarang kalau di badan misi itu kita terbang, itu nggak pakai gaji, nggak pakai uang terbang, nggak pakai apa-apa. Kita hanya terbang aja. Tugasnya apa? Tugasnya ya mission support, untuk nganter atau jemput missionary, untuk ngasih bantuan obat-obatan, nganterin suster, nganterin tenaga pendidik. Kemarin kita baru ada di Molugani, itu kita membantu untuk membangun gereja di sana. Ada gereja di pedalaman di lembah, sulit sekali. Makanya kita keluar masuk ke lembah itu untuk apa? Untuk bawa bahan bangunan. Karena kalau di Papua itu bahan bangunan naik pesawat Pak. Seng itu naik pesawat. Semuanya naik pesawat, makanya di Papua itu mahal. Di Wamena saja itu pernah terjadi, saya punya pengalaman, semen itu satu sak 1.750.000. Satu sak. Gitu. Jadi kalau Anda bangun satu rumah, Anda bisa bayangin nggak? Anda bangun satu tembok kira-kira 5 kali 4 temboknya, gitu ya. Itu engkau akan memerlukan sekian puluh juta. Sementara di sini mungkin 2-3 juta saja, dan itu sudah cukup. Itu terjadi. Kenapa? Karena semen naik pesawat. Gitu. Semuanya naik pesawat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saya akhiri karir saya sebagai seorang penerbang dan kemudian saya melayani Tuhan sepenuh waktu. 2009 Maret, 2009 Juli, istri saya datang sama saya, dia bilang sama saya gini, Hani, ya bisa ngomong gak? Bisa, gini Hani, saya gini-gini dipanggil Hani loh saudara. Gak percaya dia, lu manggil gue Hani kan ya? Ya, loh situ gue ketawa-ketawa aja. Bapak Ibu, gitu Hani, anak kita minggu depan gak bisa sekolah lagi ya. Loh kenapa? Karena belum daftar ulang. Oke, anak saya ada 3, itu yang di belakang. Ada 3. Jangan bukan belakang sana Bu, ini yang depan sini. Yang di belakangnya Pak Sudi. Jadi oke. Terus berapa satu anaknya? 1,6 juta. Oke, kali 3 berapa jadinya? 4,8. Right. Ada uangnya? Gak ada. Nggak ada. Ya. Terus gimana dong? Ya nggak gimana-gimana. Kan kita udah tahu resikonya. What we have to do? Berdoa. Amin? Berdoa? Berdoa. Saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan. Tapi ini 2009 ya Bapak Ibu ya. Ya, 2009, bukan hari ini. Ini tahun 2009. Jangan nanti saudara gini, kasihan banget tuh pendeta. Kita patungan yuk, katanya kita. Jangan enggak, hidup saya hari ini oke. Ini ngomong 2009 Bapak Ibu. Amin. Ngomong 2009. Sudah. Selesai itu saya berdoa, saya bilang ini Tuhan, anak-anak ini adalah anak-anakmu, bukan anak-anakku. Engkau titipkan sama aku, tetapi Bapa sejati mereka adalah Engkau sendiri. Kalau aku, Bapa yang bodoh, ingin mereka sekolah yang tinggi dan Engkau Bapa yang sejati pasti lebih ingin untuk dia sekolah yang tinggi. Amin saudara. Ini yang kadang-kadang kita lupa kan. Kita pikir yang peduli sama anak kita cuma kita. No. Tuhanmu lebih peduli.
Kalau kita bilang gini, aku sayang sama anak-anakku, Tuhanmu lebih sayang. Karena dia adalah penciptanya. Dia adalah Bapa sejatinya. Amin. Dan kalau mereka harus keluar dari tempat itu, aku terlalu percaya Tuhan, Engkau punya tempat yang lebih baik dari sekolah itu. Maka besok minggu depan aku akan keluarkan mereka dari sana. Di dalam nama Yesus, amin. Begitu saya amin, istri saya cuma ngeliatin saya. Udah, gitu aja. Iya, mau gimana lagi? Mau bagaimana lagi? Loh ini istri saya ada nih. Oh ya udah, tahu gak saudara? Kira-kira 3 hari setelah itu. 3 hari atau 4 hari, itu hari Rabu, itu hari Minggu. Saya terima SMS, orang dari Pontianak. Tidak tahu kabar, tidak tahu angin, tidak tahu apa yang terjadi. Karena saya kalau punya persoalan, saya itu akan diam. Daripada saya minta pertolongan dari manusia. Saya nggak pernah mau, Pak. Saya nggak pernah mau ngumbar persoalan, apalagi di mimbar. Kenapa? Minta tolong sama manusia itu percuma. Kadang-kadang mereka bantu nggak ngomongin ya. Amin. Ya kan? Kalaupun dia bantu hanya sedikit saja, itu kabarnya sampai kemana-mana. Kalau saya sih nggak takut dipermalukan, yang saya tidak mau. Kalau aku minta tolong sama manusia, maka Allahku akan dipermalukan. Dia akan ngomong gini, mana Tuhan lu itu? Yang lu sembah, yang katanya engkau andalkan, mana dia? Pada kenyataannya, Anda datang sama saya dan pinjam uang. Oh saya nggak mau. Anti. Padahal kalau saya minta dari kakak saya, kami bertiga pilot semua, 3 laki semua. Saya anak tengah. Saya anak nomor 2, kakak saya senior captain di Lion Air, adik saya hari itu kerja di Qatar Airways. Kami bukan orang kekurangan. Kalau saya minta saja 5 juta sama adik saya yang gajinya 13.000 US dollars, kira-kira dikasih nggak Bapak Ibu? Hah? Enggak, adik gue pelit loh. Pasti dikasih lah. Amin saudara, pasti dikasih. Tapi aku nggak mau. Karena kalau aku dapat pertolongan dari manusia, aku tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya saya diam. Dari Pontianak tiba-tiba, Dek saya diutus Roh Kudus untuk kasih sama Anda 5 juta. Itu di SMS tuh. Wih, saya nggak mau nanya banyak-banyak. Saya langsung amin, takut dia berubah pikiran. Amin. Nanti hari Selasa saya datang ke Jakarta. Dan saya bawa uangnya. Oke mas, thanks. Dia datang, spesialis tulang, Polri. Dia datang ke rumah, bawa 5 jutanya. Saya singkirin 5 jutanya. Saya put aside. Saya bilang, mas, thank you ya. Iya. Saya membutuhkan ini. Tetapi buat saya, 5 juta ini saya bisa dapat dimanapun. Saya ngomong aja sama teman-teman saya yang pilot. Pasti mereka akan bantu saya. Saya ngomong saja sama mama saya nggak miskin-miskin amat. Dia pasti bantu saya. Amin. Makanya 5 juta. Itu menarik, iya, tetapi buat saya bukan itu intinya. Saya cuma tanya sama dia, gimana caranya Roh Kudus suruh Anda untuk kasih makan saya. Itu cerita yang dahsyat. Amin, saudara. Amin. Beri kemuliaan yang meriah buat dia. Ternyata dia lagi di gereja Bapak Ibu. Duduk di gereja. Orang ini memang kalau ke gereja itu 15 menit paling tidak sebelum ibadah mulai. Kalau jemaat saya di Afrika, 15 menit sebelum khotbah. Dia baru datang, saudara. Iya. Kalau lagi yang di Afrika agak dalam lagi, 15 menit sebelum selesai ibadah. Dia baru datang, Bapak Ibu. Dia 15 menit sebelum ibadah mulai, dia di situ. Lagi saat teduh, tiba-tiba Tuhan bilang gini, punya saya mana? Ini suara siapa nih? Audible. Punya saya mana? Kaget ya. Saya kasih tahu ya, ini yang ngomong, yang ngasih saya, catat ya, dokter spesialis tulang, bukan paranormal saudara. Yang ngasih saya ini, maaf ya, bukan orang yang bergereja di gereja karismatik. Kalau orang karismatik ngeroh itu biasa kan? Amin. Kalau orang Protestan ngeroh itu, itu asing buat mereka.
Dia bingung. Akhirnya dia tunduk. Nih jangan-jangan Tuhan nih. Lagi audible, punya saya mana? Terus dia tanya Tuhan, mohon maaf maksudnya apa? Begitu dia ini, gak ada jawaban, dia melek. Begitu dia melek, tahu gak apa yang dia lihat? Wajah saya, saudara, cus keluar. Hah? Kok saya jadi ngelihat Zivki ya? Apa saya sudah berubah orientasi? Lihat Zivki. Di belakangnya 5 juta. Zivki lagi 5 juta. Murah amat nih anak. Cuma 5 juta. Ini beneran Pak, nanti saya suruh ke sini deh dia kesaksian sendiri. Really? Iya. Terus saya pikir, oh iya Tuhan saya ngerti. Hari itu di kantong saya sebelah kanan ada 5 juta, sebelah kiri 5 juta. Oke Tuhan, saya mau kasih deh sama dia 5 juta. Saya ngerti sekarang maksudnya. Saya suruh kasih sama dia kan 5 juta, iya. Tapi masih keluar. Akhirnya saya mau bilang gini, Tuhan aku gak akan berubah pikiran. Dia kirim SMS, itu yang saya terima pagi itu. Oh gitu, iya. Terus dia tanya sama, emang ada apa sih dek? Saya bilang, enggak ada apa-apa. Makasih ya mas ya. Habis itu saya berlutut, saya cerita sama istri saya bilang, kamu lihat Allah kita bukan hanya mengerti, dia peduli. Beri kemuliaan Maria buat Tuhan. Amin. Dari situ sampai hari ini, aku gak pernah khawatir berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalamanku membuat aku lebih kuat. Orang yang gak punya pengalaman sama Tuhan, imannya mati, imannya kerdil, imannya gak bertumbuh. Kenapa? Karena engkau tidak pernah melihat dia. Justru karena engkau melihat tangan Tuhan, maka imanmu akan bertumbuh. Amin. Saya mulai hari itu kuat Pak. Makanya kalau Anda tanya saya, Pak itu anak-anak yang 20 sekian itu gimana Pak cara makaninnya? Emang dia makan apa? Makan nasi lah. Amin. Tapi pada kenyataannya bertahun-tahun mereka tetap ada dan mereka tetap sekolah, mereka tetap mendapatkan yang terbaik. Anak-anak kami di sana ada dari sini beberapa yang sudah kunjungan ke sana. Bapak Ibu mendapatkan fasilitas yang terbaik. Dan anak-anak saya mohon maaf ya, nggak pernah makan mie instan Pak. Nggak pernah, saya tidak bolehin. Jangan kasih makan mie instan. Padahal kalau mau ngirit nih, kasih makan dia mie instan. Itu anak-anak paling suka makan mie instan. Karena di Wamena sana, makanan dia itu. Mie instan dia ambil 1, dia pakai kuah yang banyak, ya kan? Habis itu dia ambil sayur dari pasar. Sayurnya bukan sayur dia beli, sayurnya adalah yang ada di lantai, yang sudah dibuang. Nanti dia kumpulin, dia cari yang enggak jelek-jelek amat. Dia cuci, kemudian dipotong-potong sayurnya, dimasukin ke dalam mie instan. Itu makanan mereka di sana. Saya bilang kalau mereka sampai di tempat kita, dimakanin mie instan lagi, suruh pulang aja. Ngapain loh? Dosa kita. Amin. Mahal gak? Mahal. Anak saya gak pernah tuh makan yang dibungkus-bungkus, mohon maaf ya. Ciki lah apa itu. Saya gak kasih Pak. Kan itu keju apaan? Micin. Gak ada keju. Gak ada keju. Pak, Bu, saya mau kasih tahu nih. Mau kasih dia snack. Gorengin dia pisang. Gorengin dia ubi. Gorengin dia singkong. Itu jauh lebih sehat daripada kau kasih yang bungkusan-bungkusan itu. Memang lebih murah. Tapi saya mau kasih tahu, kita gak bertanggung jawab sama hidup mereka. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Amin. Kami kasih yang terbaik. Biayanya mahal gak? Mahal. Tapi saya mau kasih tahu, Allah yang kau sembah dan aku sembah, dia memenuhi kebutuhan kita seturut kekayaan kemuliaannya. Haleluya. Makanya saya gak pernah kekurangan, saya santai aja dalam hidup. Kenapa? Aku sudah pernah lihat Tuhan menolong aku dan peduli. Depan, oh tenang, penyertaan yang sama akan menyertai aku. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang terjadi sebetulnya? Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga. Yang pertama, persoalan akan membuat engkau memiliki pengalaman dengan Tuhan. Amin.
Yang kedua, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3, apa kata? Sebab itu, relakanlah hatimu dan yang kedua, persoalan itu buat apa? Persoalan itu Tuhan pakai supaya Tuhan dapat perhatian saudara. Anda itu kalau dikasih berkat, jarang nengok ke atas. Kayak mandor di lantai 5, mau ngomong sama tukangnya di lantai 4. Oi! Woi! Halo? Nggak denger. Digulung 50 ribuan. Ditimpukin. Kena kepala. Apaan tuh? Begitu dia lihat gini, wih, duit. Diambil. Puji Tuhan. Dikantongin. Nengok ke atas enggak? Enggak. Gedein lagi nih. 100 ribu. Tuk. Lihat lagi. Wah, puji Tuhan. Sekarang 100 ribu. Nengok ke atas enggak? Nengok ke atas enggak? Ya ampun. Ambil batu bata. Pletak gitu. Kurang ajar siapa nih? Amin. Kadang-kadang kan gitu, dikasih berkat. Nengok ke atas enggak? Enggak. Asik berkatnya. Dikasih lebih gede, nengok ke atas enggak? Enggak. Gua mau ngomong. Terpaksa kasih batu bata. Amin. Salam kanan kiri bilang. Makanya lu sering kena batu bata. Makanya sering-sering nengok atas, Pak. Persoalan membuat Tuhan mendapatkan perhatian saudara dan saya. Kapan kita banyak berdoa? Waktu ada masalah atau waktu lagi senang? Salam lagi kanan kiri, makanya hidup lu banyak masalah. Kalau engkau sudah tahu bersyukur di dalam segala hal, bersyukur waktu engkau baik. Waktu engkau dapat berkat, naik kepalamu ke atas, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya berterima kasih, iya. Tetapi yang aku mau tanya Tuhan, apa rencana Tuhan atas berkat yang kau berikan bagiku ini? Amin. Ada gak yang nanya begitu? Halo? Halo? Ada gak? Biasanya kalau udah dapat berkat, udah nunduk ke bawah. Nikmatin. Saya dikirim mobil gede. Satu yang saya bilang, Tuhan, aku kok dikasih mobil ini ya? Buat apa ya? Ini mobil ya? Buat misi. Buat ini, oke, alright. Saya itu kalau dapat mobil Pak, belum lepas itu plastik, saya pasti panggil mereka, masuk. Saya panggil teman-teman yang kerja di yayasan, masuk. Masuk, tutup pintu. Kita berdoa, pujian penyembahan dulu. Saya cuma bilang, Tuhan, mobil ini bagus. Satu hal yang aku gak ingin, aku curi kemuliaan Tuhan. Ini gak mau aku jadikan menara untuk kebanggaanku. Tapi Bapa ajar aku mengerti apa yang ku harus lakukan dengan mobil ini. Supaya mobil ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah, amin. Iya, saya dipindahin ke rumah yang gede juga sama Pak. Makanya panti saya ada di mana? Ada di halaman belakang. Orang-orang pada bilang gini, sampai satu pengusaha di Surabaya, dia spesialis pengen ketemu sama saya. Dia bilang sama saya gini, Pak, hidup dengan orang lain itu enggak gampang. Gimana caranya Bapak dan keluarga bisa hidup dengan 20 anak-anak itu? Saya cuman bilang, dasarnya cuman satu. Selama engkau sadar, apa yang kau miliki bukan milikmu sendiri. Bahwa apa yang kau miliki itu asalnya dari Tuhan. Dan Tuhan punya maksud. Maka apapun yang kau miliki, itu tidak akan buat engkau sendiri. Tetapi harus berguna buat Tuhan dan buat sesama. Amin, saudara. Amin. Kepandaianmu bukan untuk engkau sendiri. Engkau harus berguna untuk Tuhan dan untuk sesama. Amin, saudara. Kekayaanmu bukan punyamu sendiri. Tetapi engkau harus berguna buat Tuhan dan buat sesama.
persoalan kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Supaya dia mendapatkan perhatian kita di dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan yang terakhir yang ketiga, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, apa sih Pak persoalan itu untuk apa? Supaya engkau tahu baik dan arti daripada hidup. Dulu nelayan-nelayan Jepang itu ambil salmon di laut. Dulu orang mengenal salmon itu dari sungai. Ternyata ada lagi salmon yang di laut. Dan di daerah peninsula itu orang itu sangat memuja yang namanya seafood. Bukan sisa seafood, tetapi seafood saudara. Makanan laut. Dan kalau Anda bisa deliver fresh seafood di sana, harganya tidak terhingga. Tidak terhingga. Dia punya standar. Antara ditangkap sampai ke piring maksimal 1,5 jam. Nggak boleh lebih deh. Itu masih dikategorikan fresh. Kalau sudah lebih daripada itu, sudah masuk ke lemari pendingin, maka itu tidak lagi fresh food. Maka harganya akan turun. Makanya nelayan Jepang berputar, dia bilang gini, yang selama ini kita pakai buat tuna, kita kasih pendingin, dirubah. Pendingin dirubah, dilobangin, dijadiin apa? Kolam. Supaya apa? Dia tangkap salmon, dia masukin, sandar, ceger, ikannya masih hidup. Begitu dia sandar, dia lihat gini, 90% lebih ikannya mati. Why? Salah airnya? Dia kembali lagi, dia coba lagi besoknya. Dia ambil air dari tempat di mana dia nangkep, dia taruh di situ, tunggu sebentar, masukin ambil salmonnya, taruh di situ lagi, sampai lagi sandar, jebret, 10% hidup. Yang 90% mati. Dia putar otak, how? Gimana caranya? Akhirnya ketemu satu cara. Apa? Dia ambil ikan hiu, bukan yang gede, ikan hiu yang kecil. Dia taruh di dalam kolam. Ikan hiu yang ganas, tetapi kecil. Dia taruh dalam kolam. Salmon diambil, ditaruh juga di dalam kolam yang sama. Sampai di pelabuhan, hanya 5% yang mati. Wis, berhasil. Jadi, kenapa bisa berhasil? Karena ternyata setelah dilihat, hiu yang dia taruh itu kerjaannya apa? Ngejar-ngejar tuh salmon. Wah, itu salmon muter lari. Sampai dia nggak sempat mikir mati, saudara. Salam kanan kiri bilang, lu kalau punya persoalan lu nggak sempat punya pikiran mati lo. Persoalan membuat kita hidup. Persoalan membuat kita ngerti arti hidup ini. Saya nggak pernah ngerti artinya kesehatan setelah saya sakit. Saya tidak pernah bersyukur kalau setiap pagi aku bangun dan aku bisa melihat dengan baik. Karena kira-kira 2 bulan yang lalu saya mengalami kebutaan sebelah. Sebelah Pak. Nggak bisa lihat. Jadi makin redup. Tadinya dikoreksi pakai lensa, saya ganti kacamata, nggak mengkoreksi dengan baik. Pas saya lagi jalan sama anak saya, kok mulai ada kabut. Begitu saya lihat mata kiri nggak ada kabutnya, mata kanan ada kabut. Mata kanan papa kayaknya berkabut deh. Hah? Kenapa dia? Nggak tahu nih. Udah, lama-lama redup. Lama-lama saya cuma bisa lihat terang dan gelap. Buta separuh. Saya cuma pikirin, waduh Tuhan, apakah saya sudah harus berhenti terbang hari ini? Gitu. Ternyata tekanan bola mata saya tinggi.
saraf saya kejepit. Gitu. Persoalannya banyak. Tapi yang saya mau cerita sama saudara adalah, apa? Kalau sekarang saya udah selesai operasi, sekarang mata kanan saya lebih baik daripada mata kiri saya, saudara, setelah selesai operasi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang saya mau kasih tahu sama saudara? Waktu itu, begitu saya mulai lihat segala sesuatu dengan sebelah mata saya. Jadi waktu saya ngelihat saudara saya pandang sebelah mata. Bukan enggak, sebelah buta Pak. Benar-benar buta, blind. Akhirnya saya bilang sama istri saya, enggak kok. Ini Tuhan lagi ngajar aku. Untuk apa? Untuk bersyukur atas apa yang selama ini saya nggak pernah syukuri. Kadang-kadang kan Anda kan begitu bangun terus Anda bisa melek. Anda pernah gini ya? Oh Tuhan, terima kasih ya aku masih bisa melihat. Pernah nggak? Ayo jujur. Nggak pernah kan? Saudara nggak pernah ngerasain kan? Jadi orang yang blind. Saya baru dikasih separuh Pak. Begitu mataku bisa melihat lagi, aku tahu artinya penglihatan yang baik. Amin, saudara. Ya, kadang-kadang persoalan itu ada supaya engkau dan aku pandai bersyukur dan menikmati hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mencapai sesuatu itu sebuah kenikmatan buat kita. Kalau Anda udah gak ada yang perlu diraih, saya mau kasih tahu ya, hidupmu udah jadi aneh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini ada 3 hal. Kenapa persoalan masih ada Pak? Supaya engkau punya pengalaman dengan Tuhan. Kenapa persoalan masih ada Pak? Supaya engkau beri perhatian lebih kepada Tuhan. Amin. Kenapa persoalan ada? Supaya engkau dapat merasakan indah dan nikmatnya hidup ini. Tuhan memberkati kita. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau menjadi orang yang sedang berbeban berat, engkau enggak sendirian. Semua orang punya persoalan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau sedang ada di dalam pergumulan, engkau enggak sendiri. Semua orang punya pergumulan. Tapi hari ini biarlah engkau berjalan dalam mujizat Tuhan. Biarlah engkau berjalan dalam pengenalanmu dan pengalamanmu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Terima kasih. Yes, Lord.